Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 3 dalam pelajaran kepemimpinan yang beranggotakan 3 orang, yaitu Anita Brusaragi, Diki MT Sunlingga, Radika Narwastu. Di sini kami akan membahas tentang kepemimpinan dalam organisasi. Nah, di sini kami akan membahas 4 subtopik. Yang pertama, apa pengertian kepemimpinan? Yang kedua, fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Yang ketiga, konsep kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah apa tujuan kepemimpinan dibentuk. Apa sih pengertian dari kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Namun, ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Menurut Mujiono, kepemimpinan merupakan pengaruh suatu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Sedangkan menurut Fiedler, kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja sama demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pemimpin organisasi atau perusahaan. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Selain itu, fungsi kepemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan organisasi yang bergerak ke arah pencapaian tepat sasaran. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi, mencapai tujuan dan memotivasi orang lain. Untuk mencapai tujuan sendiri, kepemimpinan dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk membuat kelompoknya mencapai tujuan dengan tepat dan efisien. Tanpa adanya seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, suatu organisasi akan sulit mencapai tujuannya. Sebab, mereka tidak memiliki sosok yang membantu mengarahkan, menyatukan, dan menjadi pedomannya. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan untuk memotivasi orang lain atau anggotanya untuk melakukan hal baik dan memaksimalkan kemampuan dalam diri. Tanpa adanya sosok berjiwa kepemimpinan, suatu organisasi akan kurang termotivasi atau bersemangat dalam mencapai tujuannya. Fungsi umum kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada 5 poin. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek dalam ruang lingkup sebuah organisasi. 2. Fungsi konsultatif. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan, memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi harus dijalankan supaya anggota dapat secara aktif mengikuti setiap proses yang sedang dijalankan organisasi. 4. Delegasi. Pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Yang terakhir, fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu memberikan arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggotanya. Gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter. Pemimpin sebagai satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi. Yang kedua, demokratis. Mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Dan yang ketiga, bebas. Kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan dirinya masing-masing. Sedangkan menurut Robbins ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya yang memicu para pengikutnya dengan memperlihatkan kemampuan heroik. Yang kedua, kepemimpinan transaksional, yaitu gaya kepemimpinan yang memandu atau memotivasi para pengikutnya menuju ke sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Dan yang ketiga, transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan mampu membawa dampak yang mendalam dan luar biasa.
Dan keempat, gaya kepemimpinan visioner merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengena masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah tumbuh dan membaik. Syarat-syarat kepemimpinan menurut Ursanto 2005. Yang pertama, sehat jasmani maupun rohani, fisik maupun mental, serta berwibawa. Yang kedua, bertanggung jawab, objektif dalam sikap, tindakan dan perbuatan, adil terhadap yang dipimpin. Yang ketiga, jujur, suka melindungi, semangat, cerdas, percaya diri, memiliki kecakapan teknis, cepat mengambil keputusan, dan memiliki daya tarik. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai proses. Kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai bawahan atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kedua, kepemimpinan sebagai atribut. Kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Struktur kepemimpinan dalam organisasi, yaitu struktur organisasi vertikal, adalah struktur organisasi dengan banyak hierarki manajerial. Yang kedua, horizontal struktur atau struktur horizontal adalah bentuk struktur organisasi perusahaan menekankan pendekatan yang berpusat pada karyawan dengan penekanan pada kerja tim dan kolaborasi. Nah, dari keempat subtopik yang telah kami terangkan, di sini kami menarik kesimpulan, yaitu kepemimpinan dalam organisasi mencakup tentang keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Kepemimpinan di dalam organisasi itu sendiri tidak terlepas dari kepercayaan diri dan pengambilan keputusan. Di zaman sekarang, sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu perlu selalu dipupuk dan dikembangkan paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh, tentu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena jatuh bangun kita bergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu, kualitas kita bergantung kualitas pemimpin kita. Makin kuat yang memimpin kita, makin kuat pula yang akan dipimpin. Studi kasus. PT Gajah Tunggal Tbk didirikan pada tahun 1951. PT Gajah Tunggal memulai produksi bannya dengan ban sepeda. Sejak itu, perusahaan bertumbuh menjadi produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Dari 6 bagan bentuk struktur organisasi yang dikemukakan oleh Keith Davis, PT Gajah Tunggal menggunakan struktur organisasi bentuk vertikal, yang mana dalam bentuk ini sistem organisasi, pimpinan sampai organisasi atau pejabat yang lebih rendah digariskan dari atas ke bawah secara vertikal. Struktur organisasi mereka tersusun berdasarkan fungsi dari masing-masing bagian, seperti finance, manufaktur, HRD, procurement, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa desain struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal adalah jenis struktur organisasi fungsional. Dan jika melihat dari jenis desain struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal, metode yang mereka gunakan adalah membagi divisi per masing-masing fungsi. Misal pada divisi finance, mereka hanya melakukan kegiatan fungsi finance. Dalam jenis struktur organisasi yang mereka buat, PT Gajah Tunggal Tbk memperlihatkan beberapa elemen struktur organisasi dalam mendesain struktur organisasinya. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan, kedua, departemen, ketiga, rantai komando, 4, rantang kendali, 5, sentralisasi dan desentralisasi, 6, formalisasi. Dalam studi kasus ini kami juga menganalisa desain organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal Tbk adalah desain organisasi birokrasi, yaitu sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat sulit yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang per pusat tentang kendali yang sempit dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando yang terlihat dari beberapa elemen yang dikemukakan sebelumnya. Pemimpin yang baik bukan dinilai dari seberapa banyak anggota yang mengikutinya dan lamanya memimpin sebuah organisasi, melainkan pemimpin yang mampu menciptakan sosok pemimpin baru. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.